Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang di rumah masih terus sehat ya. Hari ini secara online kita akan beribadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom Depok. Di sini ada kakak-kakak layan yang akan melayani adik-adik loh. Di pengungsi kita ada Kak Yakobus sebagai gitaris, ada Kak Eci sebagai kahonis, ada juga Kak Naomi, dan Kak Brigit sebagai liturgos. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama ya. Sekarang adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Yesus sayang padaku. Kita nyanyi 2 kali ya. Supaya kita lebih semangat lagi nih Kak, kita nyanyi sekali lagi yuk. Kita sama-sama nyanyikan lagu Aku Anak Raja dinyanyikan 2 kali. Adik-adik masih dalam posisi berdiri, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil waktu bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, berkat Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk mensyukuri berkat-Nya,
kita angkat satu pujian dari Kidung Ceria 13, bait 1, kami puji dengan riang. Yuk adik-adik, posisinya masih berdiri ya. Sebelum kita memasuki ibadah, kita akan berdoa. Ayo kita lipat tangannya, pejamkan matanya, serta tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Terima kasih atas nafas kehidupan dan kesehatan untuk kami. Tuhan, saat ini kami ingin beribadah. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman Tuhan, juga berkati kakak-kakak yang akan memberikan firman Tuhan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita angkat satu lagi pujian dari Kidung Ceria 160, baitnya yang pertama, tiap orang yang mendengar. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya, juga hati serta pikirannya. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Wah, luar biasa, senang sekali hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi kita sudah menyanyi, memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa kabar Jody Marbun, Olive, Owen, Tobias Situmeang, siapa lagi tuh? Oh Edu, oh banyak sekali yang sudah siap di depan handphone, laptop, atau televisinya. Adik-adik, hari ini kita akan cerita hal yang luar biasa. Ceritanya seru dan adik-adik siap dengan Alkitabnya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kalau kelas 4, 5, 6 pasti sudah pintar semua dalam sikap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mau mengucap syukur untuk hari Minggu pagi ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kepadamu, berilah kepada kami hikmat bijaksana, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kain ulang ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 yang begini bunyinya. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo.
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik kasih dalam Tuhan, pembacaan kita dari Mazmur 127 dengan judul Berkat Tuhan Pangkal Selamat. Nah, dalam Mazmur ini ada satu cerita yang luar biasa. Kalian pasti ingat orang yang pernah mengalahkan Goliat. Bagus, betul Owen. Ya, Owen jawab Daud. Arti Daud sendiri adalah yang dicintai. Betul adik-adik, selama pemerintahan Raja Daud terhadap bangsa Israel, Daud amat dicintai oleh rakyatnya. Mengapa? Karena zamannya Daud, orang Israel hidup dalam kedamaian, hidup dalam kesejahteraan. Mengapa? Karena setiap langkah Daud selalu mengandalkan Tuhan. Pada saat ia berhadapan dengan Goliat, dia tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat dengan fisik yang luar biasa. Itu kan keturunan bangsa Enak, ya, badan tinggi-tinggi itu salah satunya Goliat. Tetapi karena Tuhan, maka Daud dapat mengalahkan Goliat. Nah, masa pemerintahan Daud yang diisi dengan pembaharuan-pembaharuan, sehingga di pemerintahan Daud itu mulai tertata rapi, baik dalam bidang perekonomian, baik dalam bidang pariwisata. Pokoknya bangsa Israel itu dalam keadaan sejahtera. Adik-adik, ada satu cita-citanya Daud. Dia ingin sekali, karena sudah berhasil di segala segi. Adik-adik, Daud tuh sebetulnya ada satu keinginan. Apa keinginan Daud? Rupanya Daud ingin membangun sebuah tempat yang istimewa untuk Allah. Dia ingin membangun bait Allah. Apa yang dia siapkan? Adik-adik, mulai dari gambar, dia sudah panggil ahlinya. Kayu-kayu yang disiapkan, kayu yang terbaik, itu sudah disiapkan semuanya. Tukang-tukangnya sudah dipersiapkan. Alat-alat yang digunakan untuk membangun bait Allah, Daud sudah siapkan semua. Tapi adik-adik, begitu persiapan sudah oke, ternyata adik-adik, Daud tidak diperkenankan Allah untuk membangun bait Allah. Nah, cita-cita itu tetap ada dalam Daud. Tapi Allah berjanji, Daud, engkau tidak aku perkenankan dalam membangun bait Allah untuk rumahku. Tetapi anakmu Salomo nanti yang akan diperkenankan aku untuk membangun bait Allah. Nah, adik-adik, ini Daud dalam masa pemerintahannya. Adik-adik sebetulnya bisa buka ya di Google itu gambar Daud. Ini gambar Daud. Ilustrasi sebetulnya Daud seperti ini pada masa pemerintahannya. Yang ia cita-citakan adalah sebuah tempat istimewa, yaitu tempat Allah bersemayam, atau tempat Allah tinggal, atau tanda kehadiran Allah, yaitu bait Allah. Tapi tadi yang dikatakan bahwa Allah tidak memperkenankan Daud untuk melaksanakan pembangunan bait Allah. Nah, adik-adik yang kekasih yang terbaik yang kalian miliki,
adik-adik pada saat lahir adalah anak-anak yang istimewa. Anak-anak kebanggaan. Jadi kalau pada saat adik-adik lahir, itu kalian dalam keadaan nangis. Tapi orang di sekeliling kalian itu bahagia sekali. Rasa bangga memiliki anak. Apalagi biasanya ya beberapa kalian belajar di kelas 6 itu beberapa ragam suku ada yang garis patrilineal, jadi garis bapak. Jadi kalau dapat anak laki-laki itu bangga. Tetapi setiap anak adalah anugerah Tuhan. Tidak harus laki-laki, tetapi dia juga bisa anak perempuan. Pada saat ini laki-laki dan perempuan diberi persamaan yang sama. Baik oleh negara, oleh agama sama. Nah adik-adik, rupanya anak Daud yang Tuhan perkenankan adalah Salomo. Nah, ini ilustrasi Raja Salomo. Nah, Salomo dia mempersiapkan apa yang sudah disiapkan oleh ayahnya dengan hal yang luar biasa. Bagaimana dia mempersiapkan pembangunan bait Allah itu dengan baik. Dengan catatan, asal Salomo setia. Nah, adik-adik, kehadiran Salomo di tengah-tengah keluarga Daud dan ibunya bernama Betseba itu membawa satu harapan dari Daud untuk meluruskan atau menggapai atau mencapai cita-citanya membangun bait Allah. Dan janji Allah itu adalah janji yang luar biasa. Janji yang pasti ditepati. Hanya caranya, waktunya. Yang suka-suka kita nggak ngerti ya. Suka-suka kita nggak ngerti. Felicia juga kepikiran kan ya. Aduh aku udah kelas 6 atau aku udah kelas 5. Atau Amanda. Atau Olive. Atau Owen. Kak, nanti aku pengen masuk SMP yang favorit kak. Atau kamu sebagai anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah keluarga. Jadi anak-anak catat ya, tidak ada anak yang dilahirkan jelek, tidak ada anak yang dilahirkan buruk, tidak ada anak yang dilahirkan bodoh, tidak ada anak yang dilahirkan pandai. Semua anak di hadapan Allah adalah sama. Nah, apa yang membedakan seorang anak dengan yang lainnya? Yaitu bagaimana kita nih sebagai anak-anak yang istimewa di hadapan Allah itu melakukan kehendak Allah melalui nurut orang tua seperti minggu lalu. Ya, kelas 6, kelas 5, kelas 4 itu sudah. Bagaimana cita-cita yang kalian pernah inginkan itu jangan pernah takut untuk tidak tercapai. Jangan pernah ragu membuat cita-cita yang setinggi mungkin. Gak mungkin Kak Yeyen aku mencapai cita-cita, aku pengen jadi dokter. Tapi papa mamaku kan udah gak kerja. Sekarang corona, mama papaku sedang di rumah. Penghasilan mungkin sudah mulai berkurang. Adik-adik, masa depan kalian ada di tangan Tuhan. Masa depan kalian ada di dalam nama Tuhan. Jadi jangan pernah meragukan untuk mengungkapkan, menulis, mendoakan cita-cita kalian. Jadi kalian harus punya cita-cita. Yang jelas cita-cita itu baik. Ya, cita-cita yang baik diperjuangkan dengan keras, diupayakan dengan keras, pasti berhasil. Waktunya Tuhan punya acara. Kapan? Tuhan punya urusan. Karena cita-cita itu kan pernah dengar seorang anak yang pernah bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ya. Lalu dia bilang, nggak mungkin Kak, pemain sepak bola di Indonesia tidak ditanggapi, gajinya kecil. Tidak sama dengan siapa pemain bola dari luar negeri, Ronaldo. Atau siapa lagi? Messi. Gajinya dia satu pekan aja bisa berapa dolar ya. Tetapi adik-adik kita melihat cita-cita yang diungkapkan oleh Raja Daud itu terlaksana.
pada saat Raja Salomo memimpin bangsa Israel. Dan pada saat itulah bait Allah berdiri dengan megahnya, membawa keharuman nama Yerusalem di seluruh dunia. Sehingga musuh-musuh orang Israel yang tadinya sudah mulai bersemangat melawan orang Israel, mulai kecil hati, oh dia memiliki apa yang selama ini dia cita-citakan. Adik-adik kekasih dalam Tuhan, Mazmur 127 ayat 3 dikatakan begini, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi masa muda, apalagi yang kelas 6 nih, jangan bingung. Aduh kayaknya belajarnya online, nggak ngerti apalagi rumus matematika. Oh adik-adik sekarang zaman canggih. Tuhan sudah menganugerahkan beberapa orang di dunia ini untuk pandai dalam membuat aplikasi. Jadi kalau nggak mengerti rumus luas lingkaran, keliling lingkaran, klik Google, cari, ulang lagi. Kan enak di kelas sebetulnya ya belajarnya ya, diterangkan, kalau nggak ngerti bisa angkat tangan. Sekarang online kayaknya cita-cita saya kalau sekolah begini terus, kita juga nggak tahu nih adik-adik kapan pandemik sampai selesai, kita nggak tahu. Malah adik-adik mulai besok, minggu lalu ya, tanggal 14 September itu Jakarta sudah PSBB lagi. Wah, orang tua kita sudah di rumah lagi, susah bergerak. Adik-adik, satu, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi tenang saja, bikin cita-cita, ungkapan cita-cita kepada Allah dengan baik. Dan cita-cita itu juga harus ada usahanya. Daud luar biasa. Dia pilih itu kayu aras yang terbaik dari negeri Seba. Dia pilih tukang-tukang yang gagah perkasa. Bukan hanya untuk berperang, tapi untuk membangun sebuah bait, sebuah rumah yang megah. Kalau sekarang gereja. Ya. Nah, cita-cita yang kalian ungkapkan itu banyak. Ini salah satu contoh saja ya adik-adik ya. Nah, mungkin kelas 6 sudah melihat gambar ini beberapa hari yang lalu dalam tema 1, tema 2. Kelas 5 belum. Tapi kelas 4 sudah ada ya, di dalam tema 2, pembelajaran berapa tuh ada cita-citaku. Ada tuh ya di materi pelajaran. Kalian membayangkan, saya cita-cita, ini bukan hayalan. Makanya cita-cita itu jangan banyak. Saya kalau ditanya jadi dokter, insinyur. Apa tuh namanya kalau yang pakai YouTube, apa namanya? YouTuber. Nah, jadi gitu. Jangan semua mau, satu aja dulu, lalu didoakan. Ini salah satu cita-cita. Sekarang kan kalian segini ya. Lalu ada lagi di luar itu, banyak sekali saat itu membuka peluang untuk bekerja. Dari cita-cita kalian itu. Ya, ini salah satu contoh saja. Adik-adik bisa lihat, oh saya ini ya, aku ini adalah milik pusaka Tuhan. Karena adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mencintai anak-anak. Malah katanya gini dalam salah satu firman, anak-anak adalah pemilik kerajaan surga. Oh luar biasa janjinya kepada kita. Jadi adik-adik tetap semangat walaupun pandemiknya belum tahu kapan berakhirnya, belajarnya online, sudah PTS hari Senin besok ya. Iya, awal Oktober udah. Malah yang sekarang tuh udah, Nicole udah kemarin ya. Marpel udah bilang ke Kak Yeyen. Tapi ada tuh yang belum. Ya kalau negeri awal Oktober baru mulai PTS. Kak kalau begini caranya belajar saya, nanti nggak tahu deh cita-cita. Jangan pernah ragu. Kalau kalian doakan cita-cita itu, usaha salah satunya adalah mencapai cita-cita, salah satunya adalah yang paling pokok mendoakan. Ada orang-orang sekeliling kita yang mendukung cita-cita itu. Nomor 1 siapa? Siapa yang bisa jawab? Ayo yang lagi sedang menonton asik nih. Halo? Ruth Lun? Anya? Siapa lagi? Felicia? Amanda? Ya.
Orang yang mendukung cita-cita kita adalah orang tua kekasih kita. Teman-teman, guru di sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Dari sekarang kalian udah mesti cita-cita. Kalau saya lulus saya pengen ke SMP yang berapa. Dan jika kalian tidak sesuai apa yang kalian inginkan, berarti kalian belajar. Oh, berarti Tuhan tidak berkenan. Seperti Daud. Wah, Daud luar biasa, adik. Tapi kalau Tuhan tidak inginkan, dia tetap kepada apa, adik? Rencana Tuhan. Nah, adik kasih dan Tuhan, aktivitasnya hari ini adalah seperti ini. Kalian siapkan amplop. Boleh buat sendiri, boleh. Nggak usah keluar beli. Amplop gampang. SBDP sudah belajar amplop. Ya, amplop boleh putih, boleh coklat. Apa saja yang kalian punya di rumah boleh. Lalu cari secari kertas yang warnanya beda dengan amplop yang pertama. Boleh merah, boleh hijau, apa saja. Pokoknya tidak menghalangi kalian untuk, malas kayaknya. Iya, Pito rajin tuh, sering ngirim. Clara rajin, ngirim di Pelkat PA, kalian lihat, bagus-bagus, luar biasa. Apalagi lomba kemarin yang nyanyi, yang bikin, luar biasa deh. Atau karena origami boleh. Anabel juga bagus tuh gambarnya kemarin, luar biasa ya. Adik-adik yang sudah ikut lomba dalam rangka HUT PA ke-61, ya luar biasa. Setelah itu kalian boleh bentuk, ini contoh kalian aja ya, jadi adik-adik boleh berkreasi. Boleh kalian bentuk gambar hati, gambar buah, gambar mobil, gambar handphone, gambar tangan, gambar televisi, terserah. Setelah itu kalian tulis cita-cita kalian. Kak, boleh nggak cita-citanya lebih dari satu? Boleh. Boleh sekali. Lalu ada juga Quinski katanya cita-citanya 2 ya, jadi polwan, jadi apa tuh? Oh iya, boleh, boleh. Tetapi kalian lihat, jangan kalian cita-cita dokter tapi matematikanya nggak mau belajar. Matematika itu kan hitung dan itu berguna di mata pelajaran apapun. Setelah kalian tulis cita-cita itu, lalu di bawah tulisan cita-cita di sini ya, kalian buat doa. Doa untuk cita-cita itu, karena kalian kelas 6, kelas 4, kelas 5, doa untuk cita-cita itu dan mendoakan orang yang mendukung cita-cita itu. Oke? Pada saat Raja Salomo membangun, dia membeli barang-barang yang istimewa di negerinya nggak ada, keluar negeri, keluar daerah, keluar negeri, luar Yerusalem, luar Israel, dia beli. Tapi pengen yang terbaik. Kita juga seperti itu. Cita-cita itu bukan hanya duduk cuman berdoa aja, Tuhan saya pengen jadi dokter. Ya matematika halaman sekian, nggak bisa pecahan, sekarang susah. Udah besok aja dilangkah, bu guru nggak tahu ini. Mak, ajarin. Ajarin Kak, banyak loh sekarang. Begitu, adik-adik masa pandemik ini tetap semangat. Ya. Nah, setelah kalian tulis cita-cita, lalu doa di bawahnya ini, kalian masukkan di dalam sebuah amplop yang tadi kalian siapkan. Lalu kalian tutup. Kalau kalian rasa enggak kayaknya nanti saya suka berubah, enggak usah dilem. Di bawah, di luar amplopnya ditulis doa untuk cita-cita dan pendukungnya. Karena apa adik-adik? Hari ini kita belajar bahwa adik-adik adalah milik pusaka Tuhan. Artinya adik-adik amat berharga di hadapan Tuhan. Baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama dan papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja dari Selasa sampai Sabtu pukul 10 pagi sampai 3 sore. Atau ditransfer ke rekening GPIB Shalom Depok di bawah ini.
Sekarang kita akan mendengarkan warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak pelayan Pelkat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 7 September sampai 12 September. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok jam 7 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Jangan lupa ya adik-adik. Yang ketiga, adik-adik dan papa mama yang mendampingi adik-adik dalam IHMPA hari ini, jika ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait IHMPA online, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok via WhatsApp atau bisa mengisi link di bawah ini. Semua saran dan kritik dari adik-adik maupun papa dan mama akan kita terima dan nantinya akan kita terapkan dalam IHMPA online ini. Wah, tidak terasa ya Kak, ibadah kita sudah mau selesai. Semoga firman yang adik-adik dengarkan bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik ya. Jangan lupa juga untuk mengerjakan aktivitas dari kakak layan. Untuk menutup ibadah hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari Kidung Ceria 19, baitnya yang pertama sampai yang kedua, yang Maha Kasih yaitu Allah. Adik-adik kasih dalam Tuhan, kelas 4, 5, 6, semangat tetap. Lalu pandemik ini kita berdoa supaya cepat hilang dan kalian tetap bertekun dalam doa. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Untuk orang NTT yang kemarin sudah mengirim aktivitas boleh. Ya, sekarang juga boleh lagi mengirim. Boleh ke YouTube? Boleh. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mau bersyukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Ajarlah kami, saya, dan adik-adik kekasih untuk selalu tetap bertekun dalam doa, dalam rangka mendoakan cita-cita kami. Kami berdoa juga untuk pandemik yang saat ini melanda seluruh dunia. Kami mohon Tuhan membantu para pemerintah di dalam menangani penanganan pandemi corona ini dengan baik. Kami mau berdoa untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk cita-cita yang tadi kami sudah tulis. Biar Tuhan memberkati kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati adik-adik dan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.